Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍu 'anis sahabah. Ya Rabbi warḍu 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍu 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiran talalami. Ya hailal judi wal karami. Ya hailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiran talalami. Ya hailal judi wal karami. Ya hailal judi wal karami. Rabbi fanfana bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani wa muafati minal fitani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada termada, tidak terbilang. Seandainya kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mungkin terbilang. Saking banyaknya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita bisa bernapas lega nikmat. Kita bisa melihat alam jagat ini nikmat. Kita bisa merasakan tiupan angin yang segar nikmat. Dan masih triliunan nikmat Allah yang diberikan terhadap kita. Ayo kita sadari. Ayo kita syukuri. Dengan menggunakan nikmat-nikmat itu. Menggunakan badan kita itu. Untuk ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Entah kita hidup ini adalah hanya menunggu antrian kematian. Alam kita yang sebenarnya adalah surga. Di dunia ini kita hanyalah sebentar saja. Jadi dunia ini tempat kita mencari bekal. Jadi kalau istilah dunia ya, jadi kita bisa kerja ke Jepang, kita bisa kerja ke Arab, kita bisa kerja ke Taiwan, kita bisa kerja ke mancanegara. Bisa. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencari bekal. Bekal kemana? Bekal pulang. Kemana? Ke Indonesia. Kita mau kerja nih. Kemana? Ke Jepang. Tujuannya apa? Tujuannya cari yen. Cari uang. Untuk apa uang itu? Untuk dibawa ke Indonesia lagi. Supaya kita hidup di Indonesia sentosa, bahagia. Karena segalanya ada. Tak begitu pula tempat kita yang sebenarnya adalah surga. Untuk kita pulang ke surga, ya jelas kita perlu bekal untuk nanti di sana. Jadi kalau kita berleha-leha waktu hidup di alam dunia ini, bagaimana kita? Setelah kita dijemput oleh malaikat maut, yaitu mati, meninggal namanya. Kita di alam kubur pun itu di alam barzah, kita memerlukan segala kepentingan, keperluan di alam barzah. Ya tentunya makanan, fasilitas dan lainnya. Itu bisa kita nikmati kesenangan kubur kalau kita di dunia ini berusaha. Ya misalnya banyak membaca Al-Quran, itulah kita akan dilapangkan, ditenangkan, dinikmatkan, dimewahkan di alam kubur. Perbanyak Al-Quran, baca Al-Quran. Ya mungkin, tapi kalau kita tidak hidup di dunia baca Al-Quran, apa enggak. Ya bagaimana kita mau bahagia di alam kubur? Dan seterusnya. Seperti alam mahsyar. Terus kita di mizan. Terus kita berjembat di Shiratal Mustaqim. Itu ada amalan-amalan yang sudah disediakan untuk kesenangan di alam-alam sana, sudah disediakan di dunia ini. Seperti apa? Ya seperti kalau kita misalkan membangun masjid. Masjid itu adalah nanti akan dijadikan oleh Allah adalah kapal untuk menjemput kita, untuk tumpangan kita, untuk kendaraan kita. Waktu kita berjembat di Shiratal Mustaqim. Orang-orang pada susah nih. Mau nyebrang Shiratal Mustaqim. Panjangnya udah ratus ribuan meter, kilo bahkan. Terus jembatannya kecil. Seperti rambut dibelah 7. Terus tajamnya melebihi selet. Wah, bagaimana kita untuk bisa menyeberang? Sulit, bingung, susah. Tapi kalau kita misalkan membangun masjid, langsung seret, datang kapal yang mewah, yang indah. Itulah masjid diciptakan, dijadikan oleh Allah, kapal untuk kita naik. Jadi begitu
Seret, datang kapal mewah, kita langsung ada pramugari turun. Itu malaikat lah menjemput kita untuk mempersilahkan kita masuk ke dalam kapal. Jadi amalan-amalan, kenikmatan-kenikmatan nanti di alam yang akan datang, amalnya sudah dipersiapkan oleh Allah di dunia ini. Tinggal kita mau atau tidak. Ya itulah Al-Fakir tidak terlalu banyak membahas hal ini karena area Al-Fakir adalah mengijazahkan. Mengijazahkan satu asma, berarti keagungan asma ya. Ya tujuannya kita berarti arahnya ke zikir kepada Allah. Jadi asma ini kalau kita amalkan, kita benar-benar berzikir kepada Allah, mengakui keagungan Allah, ini oleh Allah, izin Allah, berkah Nabi Muhammad SAW, ini bisa kalau kita punya kebun ini terselamatkan atau diselamatkan oleh Allah daripada hama-hama. Hama-hama apa? Ya, misalkan kita tanam pisang apa saja penyakit pisang. Kalau kita misalkan nanam tomat, apa aja penyakit tomat. Dan sebagainya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita ini amalkan, insya Allah hama-hama di kebun itu oleh Allah dijauhkan, diselamatkan. Ataupun hama dari manusia. Manusia gimana ya? Misalkan manusia perusak atau maling-maling tidak mau, tidak akan mau oleh Allah. Hatinya dijadikan seperti itu. Berkahnya asma ini. Ya, pertama langsung aja kita tulis hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad Rifai. Wa khususan ila hadrati Syekh Abil Hasan Syadili. Wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani. Wa khususan ila hadrati Syekh Ayat bin Qais. Wa khususan ila hadrati Syekh Akil Munji. Wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Wa khususan ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Yusuf Banten. Wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Mansur Cikaduan Banten. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamiruh Afghanistan. Wa khususan hadrati man ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Itu hadaratnya. Sudah maklum dan sudah mafhum, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Dan tentunya setiap kita ucapkan Al-Fatihah berarti kita baca satu kali. Ini doanya. Tulis yang teliti supaya kita tidak salah dalam membacakan atau mewiridkan atau melaksanakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makthalaniya yamlikh martunus kastunus bairunus yatbunus tamlikho kitmir. Itu wiridnya. Jadi pertama kita baca hadarat, langsung baca ini di baca bismillah dulu 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, langsung sholawat 111. Sholawatnya sholawat yang pendek aja, yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung kita baca asma yang 8 itu, yang makthalaniya, yamlikho, martunus, kastunus, bairunus, yatbunus,
tamlikho kitmir. Itu dibacanya 77. Dibacanya 77. Ini kalau kita sudah puasa, ini puasanya bisa 7 hari, bisa 9 hari, bisa 11 hari. Tinggal kita milih aja. Mana yang pas, yang serg hati kita milih. Karena di dalam area ahli hikmah seperti begitu. Jadi kita diberi arahan atau diberi rasa oleh Allah yang hak ke kita, yang pas ke kita. Misalkan 7 kita ijabahnya. Itu kita serg ke 7 atau 9 seperti itu. Atau yang lain seperti itu. Terus setelah beres kita puasa, itu kita didawamkan setiap habis sembahyang asar. Dibaca 3, setelah sembahyang subuh dibaca 3. Tuh ini gimana caranya? Cara untuk memakainya. Kita tulis itu asma itu. Tulis. Yang mana? Ya, yang asma itu. Yang Maksalania, Yamlikho, Martunus, Kastunus, sampai kitmir itu tulis di kertas, langsung kita masukkan ke botol atau ke apa saja, atau plastik, langsung kita dikubur di tempat itu. Insya Allah, kebun kita, tanaman kita tidak dimasuki hama hewan ataupun hama manusia. Ya, hama hewan kan banyak ya, kadang-kadang babi lah, monyet lah, terus serok lah, ya berbagai macam lah. Itu kadang-kadang ulat lah, kadang-kadang itu selamat kita udah pakai, misalkan ini pakai obat dari toko, misalkan enggak ada lah hama gitu, orang yang curi gitu. Tapi kalau kita memakai asma ini, insya Allah di samping hama hewan juga kejahatan manusia, pencuri-pencuri nggak mau. Oleh Allah hatinya dijadikan nggak mau aja gitu. Ya itulah, ini bisa terjadi karena izin Allah. Ini juga bisa terjadi karena berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya tentunya haknya asma ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Itulah Al-Fakir ini jajakan kepada siapapun yang mendengar, yang menyaksikan, yang menyimak video Al-Fakir ini. Al-Fakir ijazahkan. Tafadhol, kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemustajaban, kematian, kemanjuran. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa aturkan. Semoga bermanfaat. Semoga ijabah, semoga sukses. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.